Hai, apa kabar? Ketika stres, cemas, tertekan, kenapa tubuh jadi sakit? Sebelum bicara lebih dalam isu yang akan kita bahas di video ini, saya ingin bertanya satu hal kepada kamu. Kira-kira, apa yang membuat kamu membuka video ini? Mungkin salah satu dari banyak alasan adalah kamu tertarik saat melihat judul ini, karena kamu mungkin pernah mengalaminya. Saat kamu merasa stres karena berbagai alasan, mungkin karena kuliah, sekolah, pekerjaan, pasangan, keluarga, rumah tangga, atau yang lainnya, tiba-tiba membuat kamu menjadi sakit. Contohnya, masuk angin, pusing, merasa mual, jantung berdebar, atau badan terasa kaku. Dan mungkin saat kamu mencoba memeriksakan kondisi kamu ke dokter, tidak ditemukan adanya penyakit fisik yang sedang kamu alami. Nah, kalau begitu, apa sebabnya ya? Apa bisa kita merasakan badan kurang sehat, tapi sedang tidak sakit? Eits, tidak perlu bingung ya, di dalam dunia psikologi, kondisi ini disebut dengan psikosomatis. Psikosomatis adalah sakit fisik yang disebabkan karena kondisi psikologis, misalnya karena stres atau tekanan emosional. Mudahnya adalah, psikosomatis ini merupakan sebuah gangguan psikologis di mana penderitanya bisa merasakan sakit secara fisik, namun berdasarkan pemeriksaan medis tidak ditemukan adanya kelainan pada fungsi tubuh. Gejala psikosomatis antara lain sesak nafas, nyeri ulu hati, tidak nafsu makan, nyeri pada kepala atau anggota tubuh lain, lemas, susah tidur, demam, batuk, pilek, masalah perut, dan gatal bagi sebagian orang. Kenapa kamu bisa mengalami psikosomatis? Biasanya disebabkan adanya stres yang tidak terselesaikan, kurang waktu istirahat, tidak ada tempat curhat, atau kurangnya waktu untuk sekedar bersantai. Nah, di bawah tekanan-tekanan itu bisa menyebabkan kekebalan tubuh menurun dan rentan terhadap penyakit fisik. Di sini tentunya teman-teman sudah mulai berpikir bahwa mental juga perlu sehat untuk mewujudkan fisik yang sehat. Faktor apa saja sih yang menyebabkan orang mengalami psikosomatis? Pertama yaitu faktor sosial ekonomi, seperti misalnya ada permasalahan yang tidak selesai dengan teman, pemasukan yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Kedua, faktor keluarga, misalnya rendahnya kepuasan pernikahan, perselisihan, perceraian, kekecewaan, orang tua yang terlalu permisif atau otoriter. Tiga, faktor kesehatan, seperti efek penggunaan obat, penyakit menahun, atau adiksi terhadap obat-obatan. Yang keempat, faktor psikologis, yaitu pengaruh psikologis yang menyebabkan munculnya atau memperparah sakit fisik yang ada, disebabkan oleh adanya stresor atau perilaku yang maladaptif. Sekarang sudah lebih paham kan tentang apa saja yang bisa menyebabkan munculnya psikosomatis. Sebisa mungkin, yuk hindari hal-hal di atas. Tapi gak usah khawatir, psikosomatis bisa dicegah kok. Caranya simak berikut ini ya. Yang pertama, kelola emosi dengan baik dan jangan biarkan emosi meledak-ledak. Yang kedua, biasakan untuk berpikir positif terhadap suatu kejadian. Ketiga, mulailah hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Yang keempat, olahraga dan istirahat yang cukup. Yang kelima, berbagilah cerita dengan orang-orang yang kamu percayai dan jangan pendam sendirian permasalahan kamu. Yang keenam, jangan ragu hubungi psikolog ketika sudah merasa terganggu. Apa yang harus dilakukan saat mengalami psikosomatis? Jika teman-teman mulai merasa ada yang aneh nih sama tubuh kamu, misalnya merasa pusing, kram otot, dan lain sebagainya, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah cobalah untuk tetap tenang dan berusaha untuk bisa rileks biar pikiran gak kemana-mana. Kedua, coba ingat-ingat lagi, apakah akhir-akhir ini ada masalah yang menumpuk, kayak tugas yang banyak, masalah sama teman, atau keluarga yang belum selesai. Belum lagi mikirin uang bulanan yang sudah mulai habis. Nah, ketika sudah tahu berbagai masalah yang cukup menguras waktu dan pikiran teman-teman akhir-akhir ini, selanjutnya akan lebih mudah untuk tahu apa yang harus dilakukan.
Yang ketiga, tentu saja dengan menangani permasalahan yang menimbulkan stres. Dalam psikologi, ada dua cara untuk menangani stres. Yang pertama bisa dengan dilakukan emotion focus, yaitu dengan cara mengelola emosi saat permasalahan datang, supaya bisa lebih terkontrol. Atau yang kedua, solusi fokus, yaitu dengan menangani permasalahan-permasalahan yang muncul yang membuat stres. Nah, saran kami kedua cara tersebut meski dilakukan, supaya masalah dapat selesai sampai ke akarnya. Jadi, kalau semua hal di atas sudah dilakukan tapi kondisi tidak membaik, segera berkonsultasi ke psikolog terdekat. Dengan begitu, psikolog akan membantu menangani keluhan psikosomatis tersebut. Sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Ayu Wulandari, Hana Syahidah, Meti Puspitasari,